ajaran korban ini diakui oleh agama samawi, ketiga agama samawi yang besar itu, baik Yahudi, Nasrani maupun Islam. Nah, sejarah dari korban itu sendiri adalah bahwa Nabi Ibrahim itu pernah bernadar sesungguhnya. Bernadar. Jadi saya yakin setiap kita itu sering juga sesungguhnya dalam hati kita itu sering punya nazar. Dan ketika menazarkan sesuatu itu pasti karena sesuatu itu belum terjadi. Jadi siapa sih di antara sekian banyak yang hadir ini yang paling dermawan, yang paling pemurah itu siapa? Di antara yang hadir ini pastilah mereka yang belum memiliki apa-apa. Itu begitu. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu sebelum diperintahkan untuk menyembelih putranya, itu sudah termasuk Rasul paling dermawan. Itu Nabi Ibrahim, paling dermawan. Bahkan beliau itu berkorban secara materi. Itu pernah berkorban menyembelih kambing sejumlah 1.000 ekor. Sekarang orang Tulungagung siapa yang pernah menyembelih 1.000 ekor? Dan ontanya itu 100. Siapa orang Tulungagung yang mampu menyembelih? Itu pertama begitu. Itu di saat Nabi Ibrahim belum memiliki putra. Gitu. Nah, kemudian saking dermawannya, saking luar biasanya Nabi Ibrahim, itu bukan saja manusia yang gumun karo Nabi Ibrahim. Bahkan malaikat Jibril sendiri itu gumun, artinya mengagumi kedermawanan Nabi Ibrahim. Nah, dari situlah kemudian muncul nazarnya Nabi Ibrahim. Oh, nek urusan peming rojo kaya aku kon kurban sepiro ya, aku kuat, aku kuoso. Seandainya kata Nabi Ibrahim begitu, saya itu kok punya anak, aku kon korban ke anakku pun akan saya korbankan. Itulah yang kemudian keluar dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail ini kemudian ditagih nazarnya. Maka kemudian melalui wahyu, melalui mimpi, dalam mimpinya ini arafil manam anni adzbahuka fangdur madza tara kan. Hei anakku ya bunaya, ini arafil manam. Sungguh saya itu melihat di mimpi saya, di mimpi saya bahwa saya itu menyembelih kamu. Saya diperintahkan untuk menyembelih kamu. Ini ketika dapat perintah itu Nabi Ibrahim itu ya belum percaya. Mosok toh mengorbankan kok mengorbankan, dia tidak percaya. Maka di hari itu kemudian disebut sebagai hari Tarwiyah, di mana Nabi Ibrahim itu diimpen untuk menyembelih putranya. Dia masih ragu di hari Tarwiyah itu, maka dikenal sebagai hari Tarwiyah, hari di mana Nabi Ibrahim menerima mimpi itu. Nah, di hari itu kemudian umat Islam ini disunahkan untuk melaksanakan puasa. Meskipun saya lihat ini juga longko sing poso tarwiyah. Iya. Dan puasa tarwiyah ini sunnahnya disebut sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah. Sunnah yang Nabi sendiri sebenarnya belum melaksanakan itu. Cita-cita Nabi gitu. Jadi ketika Nabi sudah melaksanakan puasa Arafah, kemudian beliau, oh kalau begitu saya juga akan puasa untuk tahun depan, insya Allah akan puasa tarwiyahnya. Tapi belum sampai tahun depan Nabi sudah meninggal lebih dulu. Itu namanya sunnah hamiyah. Maka kita tetap ketika melaksanakan puasa tarwiyah, ini kemudian itu bagian dari sunnah Nabi. Karena itu sudah dicita-citakan oleh Nabi. Nah, jadi setengah jam tenan ya. Lanjut. Apa ya? Masih sore. Ini baru sejarahnya seperti itu. Nah, ya
Kemudian Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah itu di tanggal 9-nya itu sudah Arafah, mengakui betul, yakin betul bahwa itu memang perintah dari Allah. Maka kemudian dilaksanakan perintah berkorban itu. Dikendalikan. Nah, apa di sini yang ternyata harus dikendalikan? Ternyata nafsu mutmainnah itu juga dikendalikan dalam konsep Jawa itu. Buktinya apa? Nabi Ibrahim itu sudah dermawan luar biasa. Artinya beliau sudah memiliki nafsu mutmainnah. Sesungguhnya sudah. Begitu. Tapi ketika kemudian beliau itu dipuji oleh manusia yang lain, dipuji bahkan oleh malaikat, muncullah ini egonya itu, kemudian kesombongannya jadi ada. Jadi ternyata hidup ini konsep Jawa ini yang luar biasa menurut saya luar biasa ini. Ketika kita itu sudah hidup dalam tenang, misalnya Ustadz Anang misalnya, sudah tenang, sudah kalau dibanding misalnya di lingkungannya sudah, ini kadang-kadang muncul keaguannya. Aku kilo, keluargaku kilo yang paling tenang, itu bahaya ternyata. Aku kilo yang paling dermawan ning kampungku, bahaya itu ternyata. Dan itu munculnya dari nafsu mutmainnah tadi. Nah, ini Jawa mengajarkan di situ. Maka mutmainnah itu pun tetap harus dikendalikan. Benora geblaso begitu. Tidak memunculkan penyakit hati. Karena ternyata merasa pinter dewe, merasa aman dewe, merasa tenang dewe, itu juga bahaya. Menghadirkan kesombongan. Dan ingat, sombong itu penyakit hati yang dosa pertama kali dilakukan oleh makhluk Tuhan, namanya iblis. Dan ini tidak mungkin kemudian tergeserkan oleh budaya yang tetap kita harus jaga sama-sama ini tentang kejawaan. Jadi betapa kita melihat sekarang itu ya, Barat itu, konteks Barat itu ngangsu kawruh ke Jawa itu luar biasa. Latihan gamelan Pak Suja, aku sendiri juga pengen latihan Pak, seperti Pak Suja misalnya, Pak Afdan dan seterusnya. Itu luar biasa tetap. Itu yang terkait dengan apa? Terkait dengan korban. Kemudian yang kedua, itu Mas. Soalnya aja dulu jam ya, mumpun dulu. Sasek sore nih. Ya, sore. Baik. Ya, yang kedua tentang haji. Jadi temanya pertama ini korban, yang kedua tentang haji. Ditegaskan kalau haji di Arafah. Haji itu Arafah. Haji itu adanya di Arafah. Karena memang wukuf haji itu satu-satunya rukun haji yang membedakan dengan rukun umroh. Jadi kalau ihram, umroh juga punya rukun itu. Tetapi untuk wukufnya, umroh tidak melakukan wukuf. Jadi memang tidak sah orang berhaji tanpa wukuf, biarpun seseorang itu sakit parah sekalipun. Boyo sakit parah sekalipun tetap harus wukuf. Mbok ning jero ambulan itu tetap harus didatangkan ke Arafah. Nah, ada apa dengan wukuf itu tadi? Wukuf tadi sudah dijelaskan Mas Tia. Wukuf itu diam itu anteng, sakinah. Begitu kan? Tenang gitu. Sakinah. Ini. Nah, ternyata di dalam wukuf itu, ketika seluruh jamaah haji itu menggunakan pakaian ihram, yang laki-laki hanya 2 lembar kain, janura katoan, gitu, 2 lembar kain, yo kater gitu kan ya, laki-laki. Itu seperti itu, hanya 2 lembar kain.
itu apa sih yang kemudian mau dibanggakan tuh? Oh, terus berdiam diri di lapangan, ya sing ya panas begitu, mulai zuhur sampai maghrib. Waktu wukuf itu waktu zuhur sampai maghrib. Itu waktunya. Itu ya duduk termenung, diam, doa itu. Nah di saat itulah, di saat wukuf di padang Arafah itulah, ternyata saat ketika Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Itu wukuf itu. Maka orang yang kebetulan ya kita pasti tidak melaksanakan ibadah haji itu koyo-koyo wajib nek iso. Poso kuwi nek iso. Nek ora yo ngempet tenan di saat itu. Ojo maksiat ngono di saat itu Mas, pas Arafah itu. Esok ndonga saisane. Wis pokoke begitu nih. Itu melakukan penghormatan karena detik-detik itu Allah benar-benar membanggakan umat Islam terhadap malaikat. Ini loh, hamba-hamba ini dibanggakan di hadapan para malaikat. Nah, di hadapan para malaikat sing dibanggake apa? Sing dibanggake itu di saat manusia itu merasa tidak memiliki apa-apa. Nah, sesungguhnya sangat terbalik logika kita dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan gitu. Kalau kita itu kan membanggakan itu kalau kita memiliki apa-apa gitu kan persoalannya. Semakin banyak yang kita miliki, semakin bangga kita, semakin merasa beda dengan penilaian Tuhan. Tuhan itu akan membanggakan hambanya di saat memang tidak memiliki apa-apa. Karena hakikatnya memang tidak memiliki apa-apa. Kita tinggal pilih kok sesungguhnya hidup di dunia ini. Ingin memiliki apa-apa atau tidak memiliki apa-apa. Nabi menjelaskan keadaan umat Islam itu sangat mengherankan dalam pengertian serba baik, serba baik. Karena ketika memiliki sesuatu dia bisa bersyukur, dan ketika tidak memiliki apa-apa dia bisa bersabar. Itu Muslim. Jadi maka antara orang kaya dan orang miskin itu harus ada. Dan memang itu realitas yang tidak boleh tidak. Itu harus ada. Begitu saya, itu harus ada. Itu harus ada. Nah, di saat melakukan wukuf di Arafah, semua orang itu memang kemudian merasakan kesamaan. Kabeh rumangsa ora duwe apa, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, saya kira itu wis kedawan dari Mas Arsyad. Saya minta maaf kalau kedawan kurang dawa ya nanti dulur malih kan. Dipanjangkan lagi saya mohon maaf kalau terlalu panjang pengantarnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua narasumber sudah menyampaikan pengantar, masih pengantar ya, sampai jam 10:30 ini masih pengantar diskusi yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Oke, monggo kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Berapa Pak? Oke. Hitung enggak lu. Akan saya catat pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan akan saya sampaikan nanti. Ngidungnya saning to mangin. Ya saiki seraingan, Pak. Oh, saling mawon ya ngono. Iya, Sambil menunggu teman-teman berpikir mau bertanya apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Itu buat persiapan insya Allah ya. Keluar muter-muter mungkin bukan saya. Ono kidung tumaksa ing bumi teko hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jin setan tetan turun panelukan tenung taman miwah panggawe Allah gunane wong rupa apiah teman terto maling ajo tanono ngarah rengkam guna tutupan serno sakung konco kaya samyo kali sekatai ngomong amiruddo wediase pandulune saking brojo luput kira-kira pangwasa kalir saliring wisata satu bodho kayu wae omah sangar sone wanda duane omah pipring pakeki poning merah paku paaning warak sekaler nadyan narkom yang segur was temahan rahayu kabeh sarwa sari rahayu ing deran ing widodari rinak sang moeka sakataing rasul pantatyo sari roh tunggal api adahan utak-utak inyo eksis pangcapuyo Musa napasku nabi isalinwe nabi aku pamiarsaning wang Yusuf ing rupa purake Nabi Daud swaraku jeung Sulaiman kasepen mami Ibrahim kang anyawa Idris ing rambutku sakit kali kulit wang aku bakar ketika
Raden Umar Singgih Galung Raden Osman Sungsong kupati makang linuwe Amin akang kekayuning anggo Ayo pinangka ususe Saking ulu tuwa ing sarira tunggalan nabi Pinayungan nadam sarak sampun sagap sakakaing nabi wali Dadya sarira tunggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kidungipun Bapak Tarno nggih. Membuat suasana semakin regeng ngono nggih. Tapi jujur ada rasa tersendiri yang entah karena sebagai mungkin bola-bola nom-noman ini jarang ya Mas. Ngrungokne kidung-kidung ini jarang ya. Jarang. Masa kok Joko Montro lho Bang? Iya. Nggih Mas. Mungkin perlu ditafsirkan anu nggih. Nah, oke. Ini kan membahas masalah kurban dan haji, tapi kalau badhe teng kurban mawon. Nggih. Sejarah nenek moyang kita, negara kita kan dulu kan dijajah beratus tahun. Kita bangga kepada nenek moyang kita yang telah berjuang hingga negara kita merdeka. Walaupun ada orang yang ngomong karena vacuum of power ya, kekuasaan, tapi pastinya kita berjuang nanti. Nenek moyang kita telah mencontohkan pengorbanan yang bukan hanya harta, benda, bahkan nyawa sekalipun. Yang saya ingin tanyakan, mengapa ya di generasi sekarang masyarakat kita seperti yang telah dicontohkan oleh nenek moyang kita yang beratus tahun, Diponegoro mungkin ya, Diponegoro sampai perang kemerdekaan seperti luntur bahkan sirna diterang oleh waktu gitu. Kan pejaman dari penjaringan sami pengajar. Jadi mungkin ini ada beberapa pertanyaan tanda kutip nakal yang perlu saya sampaikan karena barangkali didasari pengetahuan agama saya yang sangat kurang sekaligus untuk dudah ada kebenaran agama yang saya yakin. Pengapunten. Pertanyaannya mungkin agak banyak, mungkin perlu waktu 5 jam. Masalah dari Mas Ban tadi mengatakan mungkar zaman dulu. Saya pikir zaman sekarang pun juga mungkar. Sama, orang mungkar di mana-mana dari zaman dahulu sampai zaman sekarang mungkin ada. Kalau seorang nabi saja menghendaki orang yang mungkar dibinasakan, sementara zaman setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi, adanya wali. Sementara yang saya pahami barangkali wali mempunyai sifat yang melas akses. Haruskah wali juga berdoa seperti nabi? Mungkinkah wali juga berdoa, ya Allah moga-moga orang yang mungkar habiskan semua? Apakah seorang aulia akan berdoa seperti itu? Pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, masalah puncak dari ibadah adalah haji. Di sini rukun Islam ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Seseorang yang syahadatnya bagus, otomatis karena dia orang Islam, manut perintah Rasulullah dalam syarat akhirnya sholatnya juga bagus. Sholatnya bagus, otomatis kalau dia memang mampu, zakatnya juga bagus. Setelah zakat dia untuk membangun aktivitas kerohanian yang bagus, dia puasa. Setelah itu tuntas, dia akan haji bagi yang mampu.
Sementara haji yang kita lihat sekarang banyak haji yang kelihatannya belum layak dibilang haji dalam pengertian yang bukan syariat, dalam pengertian kerohanian barangkali. Atau apakah ini juga perlu dipertanyakan masalah mutu dari syahadatnya, mutu sholatnya, mutu zakatnya, mutu puasanya yang berimbas pada mutu hajinya. Apakah seseorang itu tidak perlu memperbaiki syahadat, sholat, zakat, dan puasanya dulu baru berhaji? Ataukah kondisi ini kita balik, berhaji dulu baru memperbaiki mutu syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya sampai dia berhaji. Pertama, yang kedua, maka bagaimana untuk seseorang yang karena kemampuan finansialnya yang tidak mencukupi dan tidak mampu berhaji? Apakah seseorang yang tidak mampu berhaji tidak mencapai puncak ibadahnya? Pertanyaan pertama. Terkait dengan haji, saya juga pernah cerita dongeng bahwasanya ini juga menarik. Bahwa saya Sunan Bonang dan Sunan Giri waktu mau berangkat haji sampai di Malaysia, oleh dia mampir untuk sungkem kepada ayahandanya Sunan Giri, justru oleh aulia yang notabene adalah ayahandanya Sunan Giri disuruh pulang ke Jawa. Ini ada apa? Mohon ini pertanyaan ini jangan dijawab. Ya kurang ngerti karepe Bapak Sunan Giri. Menurut saya bukan begitu. Menurut penjenengan di depan ini kira-kira dibalik larangannya beliau untuk menghaji dilarang oleh bapaknya itu kira-kira karena apa kira-kira? Terkait dengan masalah keluarga sakinah yang disampaikan kepada mungsuh sayang saya Jawari Cak Amal. Musuh bebuyutan. Itu mengatakan bahwasanya keluarga sakinah. Sepanjang yang saya ketahui bahwasanya seseorang bisa dikatakan menjadi keluarga yang orang bapak yang sakinah kalau dia bertanggung jawab pada anak dan kepada istrinya, artinya kepada istri dia barangkali punya kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin. Sementara mohon maaf ini untuk memperdalam agama yang saya anut, sebelum Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, dia menikah dulu dengan Siti Sarah, punya anak yang namanya Ismail. Terus setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Nah ini di mana letak sakinahnya? Maksud saya apakah kepergian Nabi Ibrahim itu Nabi Samuel, Nabi Ismail sudah besar, apakah masih kecil? Kalau beliau masih kecil, di mana tanggung jawabnya sebagai seorang ayah? Mohon maaf, ini pertanyaan saya. Sementara dia seorang nabi. Ini secara logika saya, ini saya butuh pencerahan masalah ini. Ini kira-kira bagaimana? Juga terkait dengan Nabi Ibrahim yang akhirnya menikah dengan wanita yang setahu saya beretnis Ethiopia, yang itu budaknya dinikahkan, akhirnya punya anak yang namanya Nabi Ismail. Dalam beberapa kurun waktu kelihatannya Nabi Ibrahim juga meninggalkan istrinya sampai namanya Ibu Siti Sarah ya, Siti Hajar ya, kebingungan, anaknya nangis, oleh Allah dikasih ilham, itu batu apa tanah kamu tancapkan keluarlah air Zam-Zam. Itu kan berarti satu bentuk bahwa Nabi Ibrahim juga dalam satu kurun waktu juga pernah meninggalkan Ibu Siti Hajar ya. Kesini terus pengertiannya mencukupi nafkah lahir batinnya itu di mana, itu maksud saya. Ibrahim ketika di-mi'rajkan itu melihat banyaknya orang yang mungkar atau melakukan suatu kemaksiatan itu tadi, kemudian beliau kemudian memohon kepada Allah. Artinya ketika itu Allah bertanya di dalam mukasafah atau di-mi'rajkannya itu, kalau kamu melihat gambaran makhluk seperti itu, manusia seperti itu gimana? Dibinasakan aja. Itu jawaban Nabi Ibrahim. Nah, itu hampir sama dengan doa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tadi kan saya gambarkan, misalkan dalam ulul asmi itu 5 rasul besar. Yang pertama itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu gambaran seperti anak kecil yang suka wadul kepada ibunya atau bapaknya. Sehingga ketika dia digoda atau dibully bahasa sekarang oleh teman-temannya, maka dia akan mengadu kepada ibunya. Nah, di dalam Al-Quran itu dikisahkan bahwa Nabi Nuh itu juga menghadapi kaum yang begitu bengal luar biasa, sampai misalkan kita belum pernah menjumpai misalkan kita ngomong sama beberapa orang atau kayak begini tuh, misalkan saya ngomong begini terus Anda
menyumpal apa telinga kita dengan jari-jari kita. Mergo tidak mau mendengarkan kita. Itu terjadi pada Nabi Nuh. Belum lagi kemungkaran yang lain. Sehingga karena bahkan dalam kisah itu Nabi Nuh kan usianya 950 tahun. Artinya dalam dakwah itu digambarkan ratusan tahun. Tetapi di dalam kisahnya Nabi Nuh itu bahwa hanya beberapa gelintir saja yang mau mengikuti risalah Nabi Nuh. Jadi kemudian Nabi Nuh akhirnya wadul kepada Allah, binasakan saja mereka. Jadi gambarannya ini karena para nabi itu kalau saya amati itu juga merupakan suatu gambaran kronologi. Misalkan Nabi Adam, nabi yang pertama kali digambarkan dalam agama Islam itu Nabi Adam. Nanti sama Nabi Adam ini gambarannya adalah selain berilmu karena hak dasar manusia itu mendapatkan ilmu pengetahuan, maka long life education, kita harus sekolah dan sebagainya. Ini yang kedua, kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi ketika di surga itu tadi Bapak Teguh menceritakan tentang buah kuldi itu. Jadi gambarannya ketika di surga itu kita boleh menikmati fasilitas apa saja yang ada di surga kecuali mendekati buah kuldi. Nah, ini sebenarnya bahasa konotatif atau bahasa kiasan. Kalau Cak Nun mengistilahkan yang dimaksud buah kuldi itu gambarannya ini anak SD mau mendekati dokter, tidak level itu. Nanti kamu bingung gitu, ibaratnya seperti itu. Ada yang mau aneh seperti itu. Mimim ini mulai dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, nyambung Pak Wawan. Mungkin ya tambahan ilmu buat kita semua. Patut kita pahami, patut kita mengerti bahwa jumlah nabi dan rasul itu 124.000 totalnya. Dari 124.000 nabi itu ada 313 rasul. Maka di pondok pesantren mana itu yang sampai saat ini itu mempraktekkan menulis lafal Bismillahirrahmanirrahim setiap tanggal 1 Suro, 1 Muharram itu 313. Itu dijazahkan dan kemudian ditulis. Untuk apa? Tolak bala. Nah, ini hubungannya juga dengan tembangi hidung rumaksa bumi tadi itu. Kenapa itu gandeng dengan 13 angka siang itu? Iya. Mungkin orang ya menganggap 13 itu angka sial, tetapi bagi saya pribadi 13 itu justru angka yang paling istimewa menurut saya. Nah, karena ya sudah nanti angka 13 itu sangat berarti buat saya secara pribadi. Iya. Secara pribadi. Bukan ulang tahun. Menikah tanggal 13. Pertama bahwa 13 itu angkatan calon dosen, itu angkatan 13. Saya itu angkatan 13 di tahun 99. Dan alhamdulillah maktab, jadi maktabnya hotel di Arab Saudi ketika itu waktu melaksanakan ibadah haji itu juga di lantai 13 yang itu tidak pernah ada di Indonesia. Di lantai 13 itu kan selalu dihindari. Jadi dilompati. Itu yang 13 itu dilompati. Maka bagi saya itu tetap jadi tidak ada apa itu jadi angka sial dan sebagainya. Untuk 13 itu justru malah keberuntungan saya. Saya mau menambahkan sedikit tentang mimim. Itu dari 313 tadi itu ada 25 rasul yang sesungguhnya wajib kita kenal, wajib kita hafalkan karena itu termaktub di dalam Al-Qur'an. Nah, 25 rasul itu mulai Adam sampai Nabi Muhammad. Ini kalau di tradisi pesantren itu sudah sering jadi hafalan dan mungkin bapak-bapak juga masih hafal itu ya.
Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Muhammad. Bahkan itu sering juga dijadikan sebagai ujian menjelang sholat wajib. Nah, di antara 25 Rasul itu ada 5 yang memiliki atau disebut sebagai memiliki gelar ulul azm. Jadi 20 dari 25 itu ada 5 Rasul yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Ulul azmi memiliki tingkat kesabarannya luar biasa. Luar biasa. Yang pertama itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tingkat kesabarannya luar biasa. Terlihat dari 2 sisi. Yang pertama tadi itu dikatakan Nabi Nuh itu diutus menjadi Rasul itu 950 tahun. 950 tahun sepanjang itu umurnya, itu penganutnya yang kemudian masuk ke perahu Nabi Nuh itu hanya 80 orang. Jadi itu kalau kemudian kita kalkulasi menurut Gus ya, itu 10 tahun hanya 1 orang. Coba tuh, aku sapa jenenge kader politik siapa? Kemudian tokoh politik siapa? Sing gelem begitu telaten ya 10 tahun tambah siji bitinge. Itu Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh itu sabarnya itu satu, tinggal satu. Yang kedua, satu-satunya Rasul yang dianggap ora waras. Ini rada gila. Itu Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu membuat perahu tidak di lautan, tidak di pantai, tetapi di bukit. Bukan orang waras. Maka orang menyebutnya, kaumnya itu menyebutnya Nabi Nuh sing ora waras kae. Tingkat kesabarannya Nabi Nuh. Tapi Majnun begitu. Itu Nabi. Tetapi kenapa Nabi Nuh ini tidak dianggap sebagai Rasul Ulul Azmi yang memiliki peringkat pertama? Karena peringkat pertama itu tetap Nabi kita, Muhammad. Ini nanti saya jelaskan juga ini. Kenapa begitu? Karena sehebat-hebatnya, sesabar-sabarnya Nabi Nuh, Nabi Nuh itu masih rela ketika umatnya dibinasakan. Gitu. Ketika umatnya dibinasakan, itu kemudian bisa menyatu dengan Tuhan melalui jalan ittihad ataupun hulul. Kalau di dalam bahasanya Al-Ghazali melalui jalan ma'rifat. Jadi mendapatkan ilmu laduni, miladun hakim, dari ilmu yang langsung dari Tuhan begitu, langsung diberikan oleh Tuhan. Nah, setelah mendapatkan ilmu itu, sebaik-baik manusia itu ternyata bukan ketika menyatu dengan Tuhan dalam pengertian prosesnya tadi, tetapi ketika sudah turun membaur lagi begitu. Jadi kehebatan manusia itu ternyata bukan hidup dalam kesendiriannya begitu, ternyata ada di dalam sosial. Nah, ujung kehidupan bersosial itu melakukan memberi itu tidak lain juga adalah kurban itu tadi. Jadi kurban itu kalau saya simpulkan, kurban itu hakikatnya memberi itu hakikatnya adalah menanam begitu. Maka setiap kita kalau tidak pernah memberi, saya ini tidak pernah memberi, hakikatnya kita itu tidak pernah menanam. Maka jangan sekali-kali kita pingin panen kalau tidak pernah memberi. Nah, apa yang harus kita berikan? Nah, ini tergantung apa yang kita miliki. Nyuwun sewu, setiap kedatangan kita di sini nyuwun sewu, Pak Sugeng. Ini pemberian dari Pak Sugeng itu luar biasa banyaknya. Pemberian apa? Pemberian dalam bentuk pertanyaan yang kemudian bisa kita pahami secara bareng-bareng. Itu pemberian. Itu pemberian. Ini siap-siap panen pertanyaan. Ini begitu. Ini begitu, hakikatnya begitu. Jadi setiap kita termasuk dengan hadirnya di sini itu memberi apa? Ya memberi hidupnya suasana seperti ini. Begitu. Jadi jangan kita kemudian anggap sepele pertemuan ini gitu, maksud saya. Ini patut dihargai begitu.
Lu sampai jam 12 tenan kan dia. Jadi aku ya wis rada ngantuk. Maksudnya gitu ya. Itu seperti itu. Saya kira gitu Pak Sugeng ya. Rada gimana. Ada lagi sing dereng dipun jelaske kalih. Yang saya di surga tadi. Iya. Itu anu. Ya wis satu loh. Mau kelingan. Kelingan ya. Allah, iya. Ini. Memori ini Luar biasa. Sing lali. Langsung praktek. Ada dua bentuk dosa di surga itu yang dilakukan di surga itu. Dua bentuk dosa. Yang pertama adalah takaburnya iblis, begitu, sombongnya, merasa besar. Takabur itu merasa besar. Ternyata takaburnya iblis itu merasa besar. Iblis itu Tuhan benar-benar marah. Maka karena takaburnya iblis itu diusir dari surga dan kembalinya ke neraka. Itu harus dipahami itu. Yang kedua, dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, Mbah Adam, itu dosa di surga, begitu, melakukan dosa. Apa? Karena makan buah khuldi. Makan buah khuldi. Nah, apa itu buah khuldi? Khuldi itu sesungguhnya kata khuldi itu bahasa iblis, ngiming-ngimingi Mbah Adam. Nah, bagi seorang mufasir yang menafsirkan ayat, seorang tafsir ya, orang yang menafsirkan ayat, yang secara tekstual dia sudah mengatakan bahwa di surga itu ada buah khuldi, begitu. Maka ya sudah, karena apa? Karena mengkonotasikan, kita menafsirkan, kita gambar-gambar ke buah khuldi itu termasuk penyimpangan, jenis penyimpangan tafsir. Ini yang menurut versi tematik, artinya yang denotatif. Jadi memaknai teks itu apa adanya gitu. Tetapi yang menggunakan takwil ini kemudian difahami bahwa buah khuldi itu digambarkan juga di dalam Bible, di dalam Injil itu buah apel, begitu. Buah apa? Itu dimakan oleh Hawa, oleh Eva, itu oleh Hawa, yang kemudian diikuti karena Eva sudah makan lebih dulu, maka kemudian Adam juga makan. Nah, setelah makan buah itu, kemudian keduanya itu melakukan hubungan itu. Nah, inilah luar biasanya Allah itu maha pengasih penyayangnya, wis gawe dosa semacam itu. Nabi Adam kemudian diusir dari surga kemudian ke bumi. Ingat, Mbah Adam itu nanti akan dikembalikan ke surga. Untuk apa? Salah satunya adalah menikmati buah khuldi itu. Kayak rodoan mau Pak Sugeng. Jadi disadari hak kita. Jangan khawatir. Maksudnya itu karena apa? Karena khuldi itu juga jadi keabadian. Maka di sana banyak digambarkan banyak bidadari, bahkan dijelaskan di sana itu. Jadi dijelaskan itu mutahharatun fiha khalimun. Jadi bidadari itu selalu disucikan. Jadi entes digawe ya perawan, digawe perawan meneh gitu loh. Selalu. Itu gambaran itu seperti lanang. Gambaran itu seperti itu. Nanti menambahkannya nanti saja sambil bicara santai, ngoten nggih. Hadiah umroh. Ya. Nggih, mungkin itu saja diskusi kita malam hari ini di forum Sarasian Seni dan Budaya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Kapan waktunya nanti menyusul ya. Dari saya mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.